Hai guys, pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana caranya perusahaan besar bisa ngatur ratusan bahkan ribuan karyawan dengan rapi, mulai dari rekrut orang baru, atur jabatan, sampai hitung gaji. Nah, semua itu ternyata bisa dilakukan dalam satu sistem. Di video ini, kita bakal bahas salah satu modul paling penting di SAP S4HANA, yaitu Human Capital Management. Yuk, langsung aja kita mulai. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang pertama ada Gracie Naftali Bakara, lalu ada Ananda Paula Sabrina, Anindita Lintang, dan Alexandra Anindya. Nah, untuk bahasan kali ini, yang pertama ada introduction, kemudian pilar HCM, lalu ada organizational management, requirement, recruitment, training, appraisal, payroll, dan yang terakhir adalah ringkasan. Pada slide ini, kami akan membahas mengenai Human Capital Management atau HCM dalam SAP. HCM adalah modul yang digunakan untuk mengelola seluruh proses sumber daya manusia dalam perusahaan, mulai dari penyusunan struktur organisasi, pengelolaan data karyawan, proses rekrutmen, pengembangan karir, hingga penggajian. Melalui modul ini, seluruh proses tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem, sehingga pengelolaan SDM menjadi lebih efektif dan efisien. Setelah membahas pengertian Human Capital Management, sekarang kita masuk ke dua komponen utama yang ada di dalam modul ini, yaitu Organizational Management atau OM dan Personal Administration atau PA. Yang pertama adalah OM. Modul ini berfungsi untuk menyusun struktur organisasi perusahaan seperti membuat unit organisasi, jabatan, posisi, serta mengatur hubungan antar posisi. Dengan begitu, perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas dan setiap posisi dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya ada PA. Modul ini digunakan untuk mengelola data master karyawan melalui infotype. Data yang dikelola meliputi data pribadi, data organisasi, alamat, data perpajakan, hingga rekening bank. Data-data tersebut nantinya digunakan sebagai dasar dalam proses administrasi maupun penggajian karyawan. Jadi bisa disimpulkan bahwa OM berfungsi membentuk struktur organisasi perusahaan, sedangkan PA berfungsi mengolah data karyawan yang berada di dalam struktur tersebut. Kedua komponen ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam pengolahan sumber daya manusia di SAP. Pada slide ini kita akan membahas Organizational Management, yaitu salah satu komponen dalam HCM yang berfungsi untuk membangun struktur organisasi perusahaan. Pertama, terdapat basic object, yaitu objek-objek dasar yang digunakan dalam Organizational Management. Objek tersebut terdiri dari organizational unit yang menunjukkan departemen atau divisi dalam perusahaan, position yang menunjukkan posisi yang akan ditempati karyawan, job yang menggambarkan jenis pekerjaan atau jabatan, serta person, yaitu karyawan yang mengisi suatu posisi. Selanjutnya adalah relationship. Relationship digunakan untuk menghubungkan setiap objek dalam struktur organisasi. Contohnya incorporates digunakan untuk menghubungkan organizational unit dengan possession, sedangkan line supervisor of menunjukkan hubungan antar atasan dan bawahan sehingga terbentuk struktur organisasi yang jelas. Terakhir ada possession status. Status ini menunjukkan kondisi dari suatu posisi. Vacant berarti posisi masih kosong dan dapat diisi melalui proses rekrutmen. Occupied berarti posisi sudah ditempati oleh karyawan. Sedangkan head of an organizational unit digunakan untuk menandai posisi yang menjadi kepala atau pemimpin dalam suatu organisasi. Melalui organizational management, perusahaan dapat menyusun struktur organisasi yang jelas sehingga setiap posisi, hubungan kerja dan tanggung jawab karyawan dapat dikelola dengan baik di dalam sistem SAP. Nah, sekarang kita masuk ke slide yang membahas tentang requirements, qualification, dan infotype. Pertama, kita bahas dulu perbedaan antara requirement dan qualification. Requirement adalah kebutuhan yang harus dimiliki suatu posisi, ditetapkan untuk jabatan atau posisi tertentu. Contohnya, posisi security manager membutuhkan sertifikat keamanan, itu yang disebut requirement. Sedangkan qualification itu adalah kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh pegawai secara individu. Contohnya, pegawai tersebut sudah memiliki sertifikat keamanan. Itu yang disebut qualification. Ada dua atribut penting yang perlu diperhatikan. Profesiensi yang menunjukkan tingkat kemampuan yang dimiliki pegawai, sedangkan esensial menunjukkan tingkat kemampuan minimum yang dibutuhkan suatu posisi. Lalu, ada yang namanya infotype. Infotype adalah kelompok data pegawai yang disusun berdasarkan kategori informasi tertentu dalam sistem SAP HCM. Contohnya, personal data berisi nama dan tanggal lahir, organizational assignment berisi posisi dan personal area, addresses untuk alamat tempat tinggal,
bank details untuk rekening bank karyawan, dan teks untuk data perpajakan. Semua info type ini diisi melalui proses yang namanya personnel action secara berurutan. Selanjutnya, kita akan membahas alur proses rekrutmen dalam sistem SAP HCM. Jadi, proses rekrutmen ini terdiri dari 5 tahapan yang berurutan. Tahap pertama adalah post-job advertisement atau pemasangan iklan lowongan kerja. Di sini, perusahaan mempublikasikan lowongan melalui media tertentu. Dalam studi kasus ini menggunakan Dallas Observer, dan iklan tersebut dikaitkan langsung dengan posisi yang kosong atau vacant di sistem. Setelah ada pelamar yang tertarik, masuk ke tahap kedua, yaitu Enter Applicant Master Data. Di sini data pribadi dan informasi pelamar diinput ke dalam sistem dan sistem akan otomatis menghasilkan applicant number atau nomor pelamar sebagai identitas pelamar di dalam sistem. Tahap ketiga adalah Prepare Hiring atau persiapan penerimaan. Pelamar yang sudah lolos seleksi disiapkan untuk proses penerimaan resmi dengan memilih aksi Prepare for Hiring di dalam sistem. Kemudian tahap keempat adalah hire applicant atau penerimaan pelamar. Ini adalah momen penting karena disinilah pelamar resmi diterima sebagai karyawan. Data pelamar ditransfer langsung ke sistem kepegawaian dan yang menarik, applicant number tadi berubah menjadi personnel number sebagai identitas karyawan resmi. Dan tahap terakhir adalah proof of hiring atau verifikasi penerimaan. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan baru sudah terdaftar dengan benar dan tempatkan pada posisi yang tepat dalam struktur organisasi perusahaan. Jadi singkatnya, alur ini membawa seseorang dari status pelamar menjadi karyawan resmi yang sudah tercatat lengkap di dalam sistem SAP HCM. Setelah proses rekrutmen selesai dan pegawai resmi bergabung, SAP HCM menyediakan fitur untuk mendukung pengembangan karir pegawai secara terstruktur. Langkah pertama adalah memelihara profil kualifikasi pegawai atau qualification profile. Profil ini mencatat sertifikasi dan kemampuan yang dimiliki pegawai dan dapat diperbarui seiring berjalannya waktu. Selanjutnya terdapat fitur career planning yang berfungsi untuk melihat posisi-posisi mana saja yang sesuai dengan kualifikasi pegawai saat ini. Sistem secara otomatis mencocokkan kualifikasi pegawai dengan requirement dari posisi-posisi yang tersedia dalam organisasi. Kemudian, untuk melihat lebih detail apakah seorang pegawai sudah memenuhi syarat suatu posisi tertentu, digunakan fitur Profile Matchup. Fitur ini menampilkan perbandingan langsung antara kualifikasi yang dimiliki pegawai dengan requirement yang dibutuhkan posisi target. Jika masih ada kualifikasi yang belum terpenuhi, pegawai perlu mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Proses pelatihan sendiri berjalan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama create event untuk membuat jadwal pelatihan, lalu book event untuk mendaftarkan pegawai ke pelatihan tersebut, dan follow up event setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Lalu setelah follow up event diselesaikan, kualifikasi baru dari pelatihan tersebut akan otomatis masuk ke dalam profil pegawai di sistem. Terakhir, apabila pegawai sudah dinilai layak untuk naik jabatan, sistem HCM menyediakan fitur designation sebagai bentuk pencadangan pegawai untuk posisi tertentu di masa depan, sebelum proses promosi resmi dilakukan. Selain pengembangan melalui pelatihan, SAP HCM juga menyediakan proses evaluasi kinerja pegawai yang terintegrasi, yang dikenal sebagai performance appraisal. Proses ini dimulai dengan tahap prepare appraisal. Pada tahap ini ditentukan model penilaian yang akan digunakan, misalnya individual performance appraisal. Selain itu ditetapkan pula siapa yang berperan sebagai appraiser atau penilai, dan siapa yang menjadi appraisee atau pihak yang dinilai, beserta periode penilaian yang berlaku. Setelah persiapan selesai, dilanjutkan ke tahap perform appraisal, yaitu proses pengisian nilai oleh appraiser. Penilaian dilakukan menggunakan skala rating yang sudah ditetapkan sebelumnya, misalnya dari very good hingga unsatisfactory. Setelah seluruh aspek selesai dinilai, appraiser diselesaikan dengan mengubah statusnya menjadi complete. Hasil appraisal yang positif kemudian menjadi dasar untuk melakukan transfer atau promosi pegawai. Dalam SAP HCM, proses ini dilakukan langsung di dalam struktur organisasi, di mana pegawai dipindahkan dari posisi lama ke posisi baru. Sistem secara otomatis akan mengubah status posisi lama menjadi vacant atau kosong kembali, sementara posisi baru langsung terhubung ke pegawai tersebut sesuai tanggal berlaku yang ditentukan. Yang perlu dipahami adalah bahwa proses appraisal dan promosi ini bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari siklus HCM yang lebih besar.
Hasil evaluasi menjadi dasar keputusan selanjutnya, apakah pegawai akan dipromosikan, mengikuti pelatihan lanjutan, atau mengalami perubahan jabatan lainnya. Dan semua perubahan tersebut langsung tercermin dalam struktur organisasi yang dapat dipantau secara real-time oleh pihak yang berwenang. Oke, yang terakhir adalah payroll. Nah, payroll ini adalah tahap terakhir dari siklus Human Capital Management. Dan payroll ini terintegrasi dengan seluruh data karyawan yang diinput sejak hiring. Nah, di payroll ada info type-nya. Yang pertama basic pay. Ini data gaji pokok karyawan. Nah, bisa dilihat dalam gambar di bawah ini sebagai contoh, itu ada data jam kerjanya, kemudian juga jumlah gajinya. Kemudian info type yang kedua yaitu bank details, lalu ada capital formation dan tax and social insurance. Selanjutnya ada simulation payroll, digunakan untuk mensimulasikan proses penggajian sebelum payroll dijalankan. Nah, menghasilkan laporan remunerasi yang terdiri dari gross remuneration, statutory deduction, dan net pay-nya. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, gaji kotornya sebesar 3.526, kemudian ada statutory deduction-nya, yaitu seperti potongan pajak dan juga potongan asuransi, dan akan menghasilkan statutory net atau gaji bersihnya atau net pay-nya yaitu sebesar 2.282. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dari modul HCM SAP S4HANA. Yang pertama ada siklus Human Capital Management, yaitu Organizational Management, di mana menentukan struktur organisasi perusahaan, kemudian Personal Administration, yaitu mengelola data master karyawan, lalu ada Recruitment, yaitu proses rekrutmen dan penerimaan karyawan, lalu Training, yaitu pengembangan kompetensi karyawan, Performance Appraisal atau evaluasi kinerja karyawan, kemudian Transfer atau promosi, lalu yang terakhir yaitu Payroll, yaitu perhitungan dan pembayaran gaji secara akurat. Nah, kemudian keunggulan dari integrasi SAP S4HANA pada ini yaitu data antar modul bisa saling terhubung secara otomatis, kemudian menghilangkan kebutuhan input data yang berulang, kemudian meminimalkan human error dan juga mendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan real time. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.